belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Uni Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat rumah belajar untuk belajar bersama, ya, dimanapun sahabat rumah belajar berada, yaitu mengenai materi yang sangat mudah, ringan, tapi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, yaitu materi zat aditif pada makanan. Ya, mari kita mulai. Untuk kelas 8 SMP semester 1 mata pelajaran IPA untuk kurikulum 2013. Untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Yang kedua, memberi contoh zat aditif alami dan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi lebih lanjut, coba lebih sehat yang mana? Jajanan pasar atau ciki, ya, atau snack ciki? Yang mana yang lebih sehat? Bisa menjawab? Nah, tahu dulu apa itu zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan menambah kualitas baik warna, rasa, awet, dan penyedapnya. Ya, dari kata artinya penambahan. Ya, itulah pengertiannya. Ya, pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Jadi ada 7 macam zat aditif pada makanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pewarna. Pewarna sendiri dibagi dua, yaitu pewarna alami dan sintetis. Untuk pewarna alami diperoleh dari alam. Kelebihannya jelas, karena dari alam pasti lebih sehat. Kemudian kelemahannya cenderung memberi rasa dan aroma khas dan banyak tidak disukainya. Kemudian warna mudah rusak oleh panas. Kemudian warnanya pucat. Dan yang terakhir, jumlah warnanya itu terbatas, tidak ada 12 warna, ya, hanya warna-warna tertentu saja. Macamnya ini ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu ungu, itu misalkan buah anggur atau buah murbei. Kuning itu kunyit, ya, oranye wortel, hijau daun suci, daun pandan, coklat itu ya coklat kakao, kemudian merah bisa dari buah naga atau bisa dari stroberi, dan hitam biasanya dari arang, ya, tapi tidak dianjurkan. Tapi ada contohnya cincau. Cincau itu pewarnanya adalah hitamnya dari saringan arang yang halus, ya. Untuk pewarna buatan atau sintetis, kelebihannya yang jelas harganya murah, praktis penggunaannya, warna lebih memikat, ya, karena menarik, ya, cerah biasanya, macamnya pun juga banyak, ya. Dan satu lagi keuntungannya, warna tidak rusak oleh pemanasan ketika dimasak. Tapi ada kelemahannya, yaitu mengganggu kesehatan, tidak bagus untuk kesehatan kita, gitu. Kan, ya, ada biru yaitu Brilliant Blue FCF, kemudian kuning Tartrazine, oranye Sunset Yellow FCF, hijau Face Green FCF, ya, dan merah Alba Red AC, ya. Aditif yang kedua yaitu pemanis. Ini pun juga ada dua, yang sintetis dan juga yang alami. Yang alami tidak ada masalah, contohnya gula pasir, gula aren, gula jawa, ya. Tetapi ada yang sintetis. Sintetis ini yang jelas berbahaya, ya. Ya, contohnya adalah ini siklamat, ya. Kemanisannya itu lebih 30-50 kali dari gula. Kemudian aspartam 160-200 kali. Kemudian kalium asesulfam itu 200 kali. Sakarin itu 200-500 kali, ya, seperti itu. Itu semua tidak baik, ya. Untuk aspartam biasanya dipakai untuk orang yang menderita penyakit diabetes mellitus.
Untuk zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Fungsinya sendiri apa? Menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini macamnya banyak sekali ya. Ini pun juga terbagi dua, pengawet alami dan sintetis. Kalau alami biasanya itu ya garam, gula, dan serbuk-serbuk itu ya, bumbu biasanya itu ya, bisa kayu manis dan sebagainya, cengkeh ya. Untuk yang sintetis ini yang berbahaya ya, apalagi yang tidak dianjurkan oleh Badan POM, itu sangat berbahaya sekali ya. Tapi sekarang sudah dibedakan yang diperbolehkan sama yang tidak ya. Di sini akan saya bacakan saja yang diperbolehkan, yaitu azam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini untuk mengawetkan makanan dan minuman dengan kecap dan saus. Kemudian asam askorbat ini mengawetkan olahan daging, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat mengawetkan daging, olahan, dan keju. Asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksicyanisol atau BHA ini menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Sedangkan butil yang satunya yaitu BHT ya, ini menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega biar tidak cepat busuk, seperti itu. Jenis zat aditif yang keempat adalah penyedap, yaitu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan ya. Ini juga ada dua, ada yang alami, ada yang sintetis. Yang alami jelas dari bumbu-bumbu ya, kaldu itu dari daging sapi, itu termasuk alami. Tapi kalau yang micin, vetsin, dan sebagainya ya, merek-merek itu semuanya adalah MSG, tidak bagus untuk kesehatan. Yaitu pemberi aroma. Pengertiannya apa? Zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman ya. Nah, ini pun juga ada dua, ada alami dan sintetis. Kalau alami tidak masalah, biasanya diambil dari itu ya, buah-buahan, buah stroberi dan sebagainya. Kemudian yang sintetis inilah yang berbahaya ya. Ini rasa pandan, padahal itu sintetis, tapi baunya memang persis sekali ya. Jadi kita bisa tertipu, vanili ya, mocha, dan sebagainya ya, seperti itu. Yang jelas kalau sintetis itu tidak bagus. Aditif yang keenam yaitu pengental. Pengertiannya sendiri apa? Bahan tambahan makanan untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air membentuk kentalan tertentu. Nah, ini contohnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga sering mempraktekkan itu tepung maizena, tepung atau pati ya, atau juga yang untuk mengentalkan kita pakai bubuk susu ya dan sebagainya itu ya. Kemudian yang sintetis contohnya itu pada permen karet, itu pengental pada permen karet itu juga itu merupakan bahan pengental ya. Ya seperti sama ya, yang alami bagus, yang tidak alami atau sintetis itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Yang ketujuh itu adalah pengemulsi. Pengertiannya sendiri adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya yaitu margarin, mentega ya, itu ya. Itu kalau tidak diemulsikan ya otomatis cepat itu ya, tidak bisa menyatu seperti itu. Demikian tadi penyampaian materi zat aditif, materi kelas 8 SMP ya, kurikulum 2013 semester 1. Hampir semua yang menyebabkan ketagihan atau adisi yang ditambahkan dalam makanan itu tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kualitas makanan ya, biar enak, menarik, dan sebagainya. Yang berasal dari alami memang bagus, tapi yang berasal dari sintetis atau buatan biasanya tidak bagus ya. Sehingga apa ya, kita sekarang tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Oleh karena itu marilah kita mengonsumsi makanan atau yang seandainya pun mengonsumsi zat aditif yang alami, sehingga tidak menyebabkan penyakit kanker atau karsinogen ya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.